Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, di malam 27 Rajab, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga haul dari guru kita almarhum al-maghfurlah al-muhaddits al-allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau dan berkat para ulama, berkat para salihin. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Ali bin Sahal, dan juga para asatidzah, para ikhwan, Al-Ustadz Muhammad Tamrin, dan juga Al-Ustadz Khairuddin, dan semua yang hadir tengah-tengah kita. Ada Syekh Faisal, ada Ustadz Ruhuddin. Semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, dijadikan kita sebagai kaum muslimin yang paling manfaat untuk muslimin lainnya, muslimin yang paling berkah untuk muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, barusan kita mendengarkan sekelumit, sedikit, setetes daripada manaqib Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, yang mana tentang kemuliaan beliau, keilmuan beliau, ketakwaan beliau, dan apa yang beliau raih, yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal yang semacam ini dibacakan kepada kita sekalian? Agar terbangkit semangat kita untuk menjadi seperti mereka. In lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa sama seperti mereka, paling tidak kita meniru, mengambil, menempuh jalannya mereka. Sebab mengikuti jalan orang-orang yang mulia tersebut adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau jadi orang besar karena beliau ngajinya kepada orang besar, dekat sama orang besar, duduk bersimpuh di hadapan orang-orang besar, sampai dikatakan man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Barang siapa yang tidak duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan jadi orang yang beruntung? Yang tidak duduk dengan orang soleh, bagaimana dia akan jadi orang soleh? Yang tidak duduk dengan ulama, bagaimana dia akan jadi ulama? Yang tidak duduk dengan orang yang bertakwa, bagaimana dia akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab manjalas janas, barang siapa yang duduk dengan sekelompok kaum, dia akan menyerupai kaum tersebut, menyerupai akhlaknya, menyerupai moralnya, menyerupai keilmuannya, menyerupai ketakwaannya. Hingga ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat-sahabat yang lain semuanya menjadi saksi bahwasanya agrabun nas samtan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn Ummi Abad, yakni Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling mirip metodenya, gelagatnya, gerak-geriknya, caranya, pembawaannya mirip dengan Rasulullah, hadza Abdullah bin Mas'ud, orang yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa kerjaannya Abdullah bin Mas'ud? Kerjaannya beliau, dia yang bawain sendalnya Nabi, dia yang bawakan, yang siapkan siwaknya Nabi Muhammad, dia yang siapkan air wudhunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang memendam, menyimpan, menjaga dengan amanat rahasia-rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau dikenal sebagai sahibun na'al, sahibus siwak, sahibut tahur, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diamanatkan untuk ngurusin sendalnya Nabi, siwaknya Nabi, air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai juga rahasianya Rasulullah dia jaga dengan baik-baik, radhiyallahu anhu arda. Dan tidak diragukan, setiap individu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ terdapat pengaruhnya Nabi Muhammad.
Yang ini mengambil pengaruh, punya kelebihan dari bacaan Qur'annya. Yang ini punya kelebihan dari kedermawanannya. Yang ini punya kelebihan dari kasih sayangnya dan nusuhnya kepada muslimin. Yang ini punya kelebihan dalam beragam hal daripada hal-hal yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berkat apa? Berkat kebersamaan. Hingga Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa, nongkrongnya sama siapa, bergaulnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa. Dan seseorang ngikut kepada agama dari teman dekatnya dia, mengikuti agamanya, nilai keagamaannya. Kalau istiqamah, dia ikut istiqamah. Kalau takwa, dia ikut takwa. Kalau takut kepada Allah, dia akan ketularan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menyimpang teman duduknya, begitu juga nih orang akan menyimpang juga. Sampai dikatakan bahwasanya mukmin tidak akan dekat kecuali dengan mukmin sejati juga. Munafik nggak bakalan dekat kecuali sama munafik juga. Seandainya engkau masukkan satu orang munafik ke dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, di situ ada 1000 mukmin sejati dan satu munafik, niscaya si munafik ini tidak akan dekat kecuali sama munafik yang sama, padahal sama-sama nggak kenal. Engkau letakkan satu mukmin sendirian, ya, di dalam sebuah kamar ruangan yang isinya 1000 munafik, di situ ada satu orang mukmin, ini mukmin bakalan dekat dengan mukmin yang sama dengan dia, mau nggak mau otomatis. Nah, karenanya itu lihat introspeksi diri kita. Kita mau tahu diri kita seperti apa, tanya kita duduknya sama siapa. Ada orang mau duduk sama penyanyi terus nganggap berharap dirinya bakal jadi ulama besar. Nongkrongnya sama bintang film yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, berharap bakal jadi orang besar. Tongkrongannya dia kepada orang-orang yang dikutuk oleh Allah, yang mungkin seumur hidupnya nggak pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengidolakan orang macam begini, terus dia bermimpi, berkhayal untuk jadi orang besar. Tidak, hingga kita mengidolakan orang-orang yang pantas diidolakan dan orang-orang yang pantas dicintai. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang paling agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak butuh kepada orang lain untuk duduk bersama mereka, enggak perlu. Dia udah orang yang paling takwa, orang yang perlu duduk bersama Nabi Muhammad. Tapi apa firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ngapain? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi, untuk hadir bersama. Bersama siapa? Ahli doa, ahli zikir, ahli munajat. Nabi disuruh bersama mereka sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka orang-orang yang biasa, apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebersamaan tersebut? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin, para aulia Allah. Jadilah bersama mereka, duduk hadir di hadapan mereka, mendekat kepada mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang punya kebersamaan tersebut. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu, hari kiamat, hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya kebersamaan ini bersama orang-orang yang mulia, bersama Nabi Muhammad, bersama akhlaknya Nabi, bersama pewarisnya Nabi, bersama keturunannya Nabi, bersama penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sunnahnya Nabi, bersama akhlak dan ilmunya Nabi Muhammad, bersama syariatnya Nabi Muhammad. Orang yang punya kebersamaan ini, itu yang mereka dapatkan di hari kiamat, kemuliaan, keagungan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Nah, karenanya itu carilah kebersamaan tersebut. Kebersamaan itu, orang yang bersama mereka, apa yang didapatkan? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu.
Orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan. Kapan? Hari kiamat. Nggak dipermalukan oleh Allah. Di kuburan nggak bakalan dikecewakan oleh Allah. Saat wafat nggak bakalan dikecewakan. Dia hidupnya pun juga nggak bakalan dikecewakan. Kenapa? Sebab dia punya kebersamaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim itu beliau mengatakan, "Man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar." Barang siapa yang duduk dengan orang-orang mulia, maka dia akan mendapatkan kebaikan, akan dibukakan baginya rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, dan cahaya dari Allah tercurahkan untuknya. Yang duduk bersama orang mulia. Namun yang duduknya dengan orang-orang yang bejat, dia akan dapat bala musibah. Apa bala musibahnya? Dia mendapatkan musibah, bala dipermalukan oleh Allah, dan juga bala api neraka yang lebih dahsyat lagi, wal iyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu lihat siapa teman duduk kita. Mereka sahabat Rasulullah, teman duduk mereka adalah Nabi Muhammad. Para tabi'in menjadi mulia. Mengapa? Mereka nongkrongnya bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in menjadi mulia, duduknya bersama Imam Hasanul Basri dan orang-orang mulia lainnya. Nah, kita duduk bersama siapa? Kita dekatnya dengan siapa? Kita hadirnya dengan siapa? Di hadapan siapa? Dimanapun mereka itu, sampai Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu di dalam tadi yang maulidnya kita baca itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid Simtud Durar, itu beliau mengatakan, i'rifil haqq li ahlil haqqi wasluk ma'ahum fi tariqit tuga min haits saru warahum fas-sa'adah manutah kullaha bigtifahum bakht man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim dayim walazam finahum finnahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Itu dikatakan oleh beliau bahwasanya dekatlah kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beradablah kepada mereka, dan lazimkan selalu majelisnya mereka, sebab mereka adalah para kaum. Di muka bumi nggak ada orang yang seperti mereka. Mereka lah orang-orang yang mulia sepanjang zaman, orang-orang mulia. Nah, itu mereka itu ikut duduk bersama mereka, sampai-sampai Abu Madian itu beliau mengatakan, ma ladzatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wal ahbab wal umara. Tidak ada kelezatan di dunia ini melainkan bersahabat dengan mereka, orang-orang mulia, para aulia Allah. Mereka lah raja-raja yang sejati. Oh, kita pengen duduk sama pejabat, kita pengen duduk sama menteri, kita pengen duduk sama sultan, kita mau duduk sama raja. Lah, raja cuma namanya doang, predikatnya doang. Begitu. Wah, ini raja, dia dimakamkan di sini. Masih raja gak sekarang? Udah nggak jadi raja lagi. Presiden berapa tahun jadi presiden? 5 tahun, paling banyak 10 tahun. Segitu doang. Tapi mereka itu humus salatin, para aulia Allah. Nah, itu mereka raja-raja. Kenapa? Sebab mereka dekat dengan raja di atas semua raja, Allah subhanahu wa ta'ala.